Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran dari rumah karena masih situasi pandemi. Baiklah anak-anakku sekalian, kali ini anak-anak akan menerima pembelajaran dari jarak jauh, yaitu pembelajaran dari rumah, bidang studi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9 yang diampu oleh Sucipto MPDI. Kenalkan, khususnya anak-anakku yang sekarang baru naik kelas 9, yang kemarin masih belum bertatap muka dengan Pak Cipto. Pak Cipto alamat Gunung Leces, Kecamatan Cenderawah, mengampu bidang studi pendidikan agama kelas 9. Selamat untuk anak-anakku sudah memasuki dunia yang baru, yaitu kelas 9. Semoga sukses selalu. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, mari anak-anakku sekalian untuk menyanyikan lagu daring, lagu belajar dari rumah. Perhatikan teks yang Pak Cipto sampaikan, mari kita menyanyikan bersama-sama. Hari bahagiaku belajar online dari rumah, meskipun terpisah ruang dan waktu, kita tetap jumpa menyapa. Senangnya hatiku dibantu ayah ibu, guru baru tentulah ramah. Ayo belajar bersama, ayo online bersama. Hari ini hari ceriaku, belajar daring dari rumah. Meskipun kita tidak bertemu, tetap sapa menyapa. Senangnya hatiku saat ini terbantu dengan aplikasi yang sederhana. Ayo belajar bersama, ayo online bersama. Hari-hariku belajar online setiap hari. Meskipun anakku tidak ke sekolah, kau tetap berprestasi. Hatiku saat pandemi masih belajar seperti biasa. Ayo belajar bersama, ayo online bersama. Ayo anak-anak belajar bersama, online bersama, belajar dari jarak jauh, walaupun pandemi tidak jadi masalah. Baiklah, tepuk tangan anak-anak. Baiklah, pada pertemuan kali ini Pak Cipto akan menyampaikan bab 1, yakni meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan yang buruk. Kebiasaan kita setiap hari ada yang buruk, ada yang baik. Marilah setelah mengikuti pelajaran ini, kita hilangkan, kita jauhkan kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk. Meyakini hari akhir termasuk ini salah satu rukun iman. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri
bil qadri khairihi wa syarrihi. Jadi meyakini hari akhir ini salah satu cabang daripada rukun iman yang bagus. Mari kita pahami peta konsep meyakini hari akhir. Macam-macam kiamat itu ada dua, kiamat sugro, kiamat kubro. Nah, nanti untuk pertemuan pertama Pak Cipto akan menjelaskan secara tuntas apa sih pengertian kiamat dan seperti apa kiamat kubro dan tanda-tandanya seperti apa, contohnya seperti apa. Ini kemudian pertemuan kedua nanti akan dijelaskan tentang kiamat kubro yang berkaitan dengan bagaimana manusia hidup di yaumul barzakh, yaitu di kuburan. Bagaimana kondisi situasi manusia ini ketika yaumul ba'ats, yaitu hari akan dibangkitkan manusia di alam kubur. Dan seterusnya bagaimana manusia yaitu pada kondisi yaumul hasyr atau yaumul mahsyar yang akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian setelah kita akan dikumpulkan di yaumul mahsyar, kemudian manusia akan mengikuti episode berikutnya, tahapan berikutnya. Kalau ibarat film itu episode yang keberapa, kalau biasa pramuka anak itu di pos keberapa. Nah, di pos ke yaumul mizan ini anak-anak manusia akan ditimbang amalnya. Kemudian ending terakhir, nah ini ending terakhir, terminal terakhir, tinggal milih di surga apa di neraka. Ayo, saya tanya anak-anak, pilih surga apa neraka? Surga. Wah, banyak yang milih surga ini. Jelas kalau disuruh milih pasti milih surga. Cuma realita bagaimana? Apa syaratnya masuk ke surga? Nah, marilah kita ikuti berikut ini. Pada pertemuan yang sekarang, anak-anak, setelah pembelajaran, anak-anak diharapkan mengerti bagaimana beriman kepada hari akhir. Yang kedua, anak-anak bisa menunjukkan perilaku mawas diri sebagai implementasi pemahaman iman kepada hari akhir. Jadi tidak hanya sekedar mengetahui saja, bisa menunjukkan perilakunya. Jadi, oh ya, saya iman kepada Allah. Bagaimana buktinya kalau iman pada Allah? Ini perlu implementasi. Tidak hanya cukup di mulut saja. Yang berikutnya, anak-anak harus memahami tentang mengenai bagaimana iman kepada hari akhir. Yang berikutnya, anak-anak dapat mengidentifikasikan dalil nakli tentang hari akhir beserta artinya. Jadi dasarnya apakah betul-betul ada hari akhir kiamat itu. Nah, kita pelajari bersama nanti. Kemudian yang terakhir, anak-anak setelah pembelajaran ini, nah ini coba dibaca, mengidentifikasikan contoh-contoh nyata perilaku mawas diri manusia yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Nah, ini yang agak berat anak-anak terakhir ini. Setelah kita paham bagaimana kiamat, bagaimana sanksi di kuburan dan seterusnya, nah kita bisa memberikan mawas diri. Perilaku manusia mencerminkan apa betul-betul iman apa enggak kepada hari akhir. Nah, berikut anak-anak, apa sih pengertian hari akhir atau pengertian kiamat itu? Secara definisi, mari kita lihat di slide yang anak-anak buka itu. Ayo dibaca dan dipahami satu persatu ini. Hari akhir, iman kepada hari akhir
adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Jadi seluruh dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Tidak hanya sebagian-sebagian saja. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil. Nah, malaikat Israfil bagian tiup trompet. Nah, pertama kali akan runtuhlah, akan hancurlah seluruh dunia dan isinya. Akan dijelaskan bahwa pada hari itu daratan, lautan, dan benda-benda yang ada di langit ataupun di bumi akan diporak-porandakan. Gunung-gunung meletus, katanya Rhoma Irama. Gunung-gunung tinggi menjulang, hari itu akan ditumbangkan. Hari itu hari kiamat, hari yang menghancurkan umat. Nah, inilah kondisi hari kiamat. Berikut, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Nah, tadi sudah saya sebutkan, anak-anak wajib hukumnya hafal rukun iman nomor 1 sampai nomor 5. Ayo sebutkan. Saya yang menyampaikan dalilnya, anak-anak menyebutkan. Al-imanu an tu'mina billah 1, wa malaikatihi 2, wa kutubihi 3, wa rasulihi 4, wal yaumil akhir bil qadri khairihi wa syarrihi. Yang keenam yaitu takdir. Nah, itulah rukun iman anak-anak. Nah, tadi disebutkan kita harus yakin dan percaya bahwa hari kiamat pasti akan datang. Dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-7 disebutkan. Ayo dibaca, ikuti Pak Cipto. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang, pasti akan tiba. Nih, wa an la rayba fiha, tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan, jangan ragu-ragu lagi. Tidak ada keraguan padanya. Wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Jadi kuburan itu tempat indekos kita sementara, hotel kita, masa depan kita, masa rumah kita. Ngapain di sana? Nah, ini balasan amal baik, balasan amal buruk yang nantinya akan sudah dinampakkan oleh Allah mulai dari kuburan itu. Jangan disangka di kuburan itu aktivitas tidak ada. Ada, begitu manusia mati masuk liang lahat, setelah diantarkan orang yang sudah pulang, nah itu akan ditanyakan oleh malaikat mungkar wa nakir sudah. Wahai mayit, gustimu sapa?
harus dijawab. Gusti Allah, Gusti kula. Nah, itu salah satu pertanyaan face to face, wawancara antara malaikat mungkar wa nakir dengan si mayit. Berikutnya, macam-macam kiamat dan contoh-contohnya. Yang pertama adalah kiamat sugro, anak-anak. Kiamat sugro, kiamat kecil. Apa itu? Yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Sebagian, tidak seluruh dunia dan isinya. Sebagian, mungkin daerah mana. Contohnya sekarang pandemi corona, berapa ribu di mana itu, di Cina itu kemarin, sehingga sampai sekarang pemerintah Indonesia masih kalang kabut mengatasi corona ini, sehingga kita belajar seperti ini gara-gara Coronawati. Coronawati. Sebetulnya kalau penyakit sejak dulu ada, tapi kenapa Allah menurunkan pada tahun-tahun ini, pada kali ini? Nah, ini Allah yang Maha Tahu, dan hikmahnya juga sangat luar biasa. Hikmahnya apa? Satu, ya Pak Cipto bisa membuat pembelajaran seperti ini. Kalau nggak begini, ya nggak bingung guru-guru. Kalau nggak ada corona ini, nggak nyoba begini. Nah, itu salah satu hikmah daripada adanya corona. Tapi di balik itu ya banyak korbannya. Tapi mudah-mudahan dengan corona ini ada hikmahnya yang dapat kita ambil. Kemudian apa contohnya? Kiamat kecil, matinya seseorang karena sakit, jelas. Kecelakaan, musibah, tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya, ya corona tadi. Yang kedua adalah kiamat kubro, kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Tidak hanya di Indonesia saja, tidak hanya di Sidoarjo dengan adanya lumpur lapindo, tapi seluruh dunia dan seluruh alam semesta dan seisinya. Itu kiamat kubro. Nah, sekarang anak-anak harus bisa menyebutkan. Coba Pak Cipto akan memunculkan gambar-gambar itu. Nah, gambar itu apa? Tergolong contoh kiamat apa? Nah, jadi satu, kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, ini kecelakaan sampai mati. Ini masuk contoh dari kiamat apa, anak-anak? Nah, ini kiamat sugro. Apalagi? Nah, ini kebut-kebutan sampai terjadi kecelakaan di jalan, banyak yang meninggal. Ini termasuk contoh kiamat kubro. Nah, berikutnya orang mati. Ini termasuk salah satu contoh kiamat sugro. Berikutnya lagi gunung meletus. Nah, ini contoh salah satu kiamat sugro, gunung meletus. Terus apa kiamat kubro? Nah, tadi sudah disebutkan, yaitu kejadian mengenai hari kiamat digambarkan oleh Allah begitu dahsyatnya, sebagaimana yang tertuang di dalam surat Al-Qari'ah ayat 4-5. Mari dibaca, anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun
nasu kal farashil mabthus. Berikutnya, ayo dibaca bersama. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Nah, anak-anak, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, hamburan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang sedang dihambur-hamburkan. Coba nanti di rumah anak-anak ngambil bulunya kapuk, terus dihambur-hamburkan. Kalau ditanya ibunya, ngapain Le? Ini Bu, jawabannya begini kamu. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Bu, besok manusia itu Bu, wis hari kiamat, seperti bulu-bulu yang sedang berhamburan ini. Nah, bayangkan manusia seperti itu. Nah, kemudian di dalam surat Al-Zalzalah disebutkan ini kondisi hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Nah, apabila bumi digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Coba bayangkan, bumi oleh Allah digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Sekarang saja lindu, gempa yang sedikit saja berhamburan, kita semua bingung. Keluar rumah bingung, mau bawa anaknya keliru bantalnya, saking bingungnya. Apalagi ini sedahsyat-dahsyatnya. Nih, setelahnya wa akhrajatil ardu asqalaha, di dalam bumi mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Jadi apa yang ada di dalam bumi keluar semua. Keluar, kalau cengking, ulo, apa saja. Air yang busuk keluar. Nah, bayangkan, seperti itulah kiamat kubro, anak. Mudah-mudahan kita tidak menangi kepada kiamat kubro itu. Dan dari sinilah semoga menjadi pembelajaran anak-anak dengan mempelajari iman kepada hari akhir ini, ibadah kita semakin meningkat, takwa kita semakin meningkat. Amin. Allahumma amin. Nah, anak-anak, selamat belajar di rumah. Jangan lupa minggu mendatang Pak Cipto akan membahas kejadian kiamat kubro, peristiwa menuju alam akhirat, bagaimana di kuburan, bagaimana yaumul bahsa, bagaimana yaumul ba'as, dan bagaimana yaumul mahsyar, dan seperti apa yaumul mizan. Kemudian bagaimana pembalasan amal manusia, kehidupan di surga dan di neraka. Nah, besok Pak Cipto akan menjelaskan begitu nikmatnya hidup di surga dan begitu sengsaranya hidup di neraka. Nah, anak-anak, pelajari file-file di atas. Minggu mendatang pertemuan kedua akan kami adakan uji kompetensi sesuai dengan yang saya sebutkan. Semoga hari ini bermanfaat, hari ini dapat tambahan ilmu kebaikan. Sekian, sebelum kita lanjutkan, mari kita menyanyi kembali.
hatiku dibantu ayah ibu baru tentulah ramah. Ayo belajar bersama, ayo online bersama. Hari ini hari ceria. Yo, Belajar daring, mari dibaca, nyanyi bersama. meskipun Kita tidak bertemu, kita tetap sapa menyapa. Nah hatiku saat terbantu. dengan aplikasi yang sederhana. Ayo belajar bersama, ayo online bersama. Hari ini hari-hariku belajar online setiap hari. Meskipun anakku tidak ke sekolah, kau tetap berprestasi. Senangnya hatiku saat pandemi masih belajar seperti biasa. Ayo belajar bersama, ayo online bersama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.